Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Kang Rizky Awal. Kita akan bahas tentang PSBB Jawa dan Bali. Dengar-dengar PSBB Jawa dan Bali akan diberlakukan dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Artinya apa? Apa yang terjadi di kota-kota besar, wabil khusus misalnya di Jabodetabek dan Jakarta misalnya, itu akan diterapkan di leveling daerah juga se-Jawa dan Bali. Di antaranya yang perlu teman-teman ketahui, aturannya misalnya masjid ya, tempat ibadah itu maksimal 50%. Dine in, makan di tempat itu maksimal 25%. Kemudian itu sekolah didaringkan ya. Kemudian tempat pusat perbelanjaan itu maksimal buka jam 7 waktu Indonesia Barat. Artinya apa? Angka ini terus meningkat. Dan saya buat video ini 6 Januari 2021 di mana hari ini pecah rekor baru. 8 ribuan lebih ya. Memecahkan rekor-rekor sebelumnya dan ini ada rekor baru. Di Jakarta 2.200, diikuti Jawa Barat 1000-an, 1.700 kalau nggak salah angkanya. Kemudian itu juga Jawa Tengah 1.000. Nah, meskipun nih teman-teman, kabar gembiranya adalah vaksin Sinovac itu sudah siap edar, ya, sudah ada dan sudah diedarkan di berbagai tempat, sudah dipersiapkan untuk disuntik ke orang-orang yang sudah mendapatkan porsi pertama untuk mencoba ya, vaksin Sinovac ini. Meskipun BPOM, ya kita lagi menunggu juga fakta apakah BPOM mengeluarkan hasil uji yang bagus terkait dengan Sinovac atau tidak, ya, terkait dengan isinya, ingredientnya, komposisinya. Saya tidak akan banyak bahas tentang vaksin Sinovac ya, meskipun kalau teman-teman cari di search di YouTube ya, kata Pak Ahmad, teman-teman bisa lihat tentang perbandingan antara vaksin yang satu dan vaksin yang lain seperti apa. Silakan nonton beliau adalah pakar biomolekuler di Indonesia. Nah, yang jadi adalah ketika kapasitas COVID-19 ini berlangsung, pandemi COVID-19 ini berlangsung, kemudian dan pada akhirnya kita akan menerima herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan tubuh dari setiap manusia, antibodi setiap manusia ketika pandemi itu berlangsung dan obat tidak ditemukan. Dan itu akan baru menyelesaikan masalah. Kalau seandainya saja dari awal ya kita menetapkan karantina wilayah yang sungguh-sungguh, maka angkanya tidak akan setragis ini. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Dan baik leveling individu, masyarakat, keluarga, sampai negara. Kalau saja menetapkan perkara karantina wilayah ini diseriuskan, ya, ya begitulah ya kita. Ditambah lagi dengan banyaknya teori konspirasi bahwasanya COVID itu nggak ada lah, ya, COVID itu buatan, COVID itu upaya untuk menghancurkan ekonomi dunia segala macam. Ya. Saya tidak akan mengambil pusing tentang teori konspirasi. Meskipun pada faktanya teman-teman, COVID-19 itu the real, ya, sangat ada. Ya. Kalau teman-teman ke Wisma Atlet, ya, banyak orang yang sekarang OTG tidak diterima di Wisma Atlet. OTG, orang tanpa gejala. Yang banyak masuk di Wisma Atlet Jakarta itu adalah orang-orang yang bergejala. Ya. Gejala, emang orang tanpa gejala, orang sehat bisa terkena juga? Iya, karena virus ini bisa jadi antibodi seseorang kuat sehingga efek virus ini tidak menimbulkan efek sakit, batuk, flu misalnya, kemudian indera penciuman berkurang gitu ya, atau nggak ada indera penciuman sama sekali. Nah, apalagi kabarnya adalah kondisi yang terbaru terkait dengan COVID-19 ini sendiri. Jadi bagaimana? Solusinya seperti apa? Ya, solusinya ya ini nggak bisa dipecahkan secara individu. Ya, tataran penguasaan ke pemerintahan negara ini harus terjun. Ini udah 2001 nih, ya, Maret nanti, ya, bakal pecah telur kita 1 tahun, ya, untuk menerima fakta kasus COVID-19 ini berlangsung. Dan apakah kita bisa melaluinya?
Ingat kata pejabat ya, 2021 kita harus mulai berdamai dengan COVID-19. Kemudian ada pejabat yang sama juga ngomong, kita kemudian dia mengkoreksi kata-katanya, kita harus mati-matian melawan COVID-19. Ya. Kalau dari awal mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, ya, melakukan karantina wilayah di berbagai tempat dan tidak melarang aktivitas orang luar negeri datang ke Indonesia, ya, atau tidak orang yang di luar negeri ketika datang ke Indonesia di karantina terlebih dahulu, harusnya begitu kan gitu, supaya virus ini tidak menyebar begitu banyaknya. Gitu. Kita bisa belajar dari berbagai negara, ya, dan kita harus mencoba untuk real saja aktivitas kita pada hari ini. Akhirnya apa? Setiap individu masing-masing kita untuk lebih banyak didiamkan di dalam rumah. Ya, bekerja dari rumah, work from home-nya ya dinaikkan gitu ya, yang punya perusahaan. Ya itu mau solusi apa lagi? Ya, solusi kan seperti itu. Jaga jarak lah gitu. Kalau sholat berjamaah tidak boleh dempet-dempetan ya. Ya sudah. Ya karena itu solusinya, solusi pragmatis sebenarnya ya. Karena kalau mau diselesaikan ya urusannya bukan individu, ya bukan tataran keluarga saya, bukan tataran masyarakat. Ini adalah ranah negara yang harus menyelesaikannya secara tuntas, cepat dan taktis. Itu saja sih. Dan selamat menikmati kehidupan 2021. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita semakin baik, semakin taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulullah, ya, dan taat kepada pemimpin yang mau mentaati aturan Allah dan Rasul secara kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.